quwwata illa billahil azizil hakim. Kalimat itu diajarkan oleh Nabi kepada sahabat yang bertanya tadi. Kemudian dia berkomentar, qala fahaula'i li rabbil alamin. Ya. Itu adalah kalimat untuk Allah. Ya, pamali. Untukku apa? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, qul Allahumma ighfirli warhamni wahdini warzuqni. Jadi kalimat pertama tadi, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu, lahul mulku wa lahul hamdu, Allahu akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallah wa subhanallahi rabbil alamin, wala haula wala quwwata illa billah. Itu adalah kalimat zikir yang kita baca menunjukkan bahwa kita menyatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala maha segalanya. Kita menyatakan bahwa tiada Tuhan selain Allah pertama, ya. Dan tiada yang bisa menyamai Allah. Allah adalah zat yang dengannya tidak ada kuasa kita. Semua kita la haula wala quwwata illa billah. Semua kita tidak ada apa-apanya kecuali Allah datang kepada kita, memberikan kekuatan kepada kita. Kita bisa duduk di sini, la haula wala quwwata illa billah. Kalau Allah tidak memberikan kekuatan kita duduk, maka tidak mampu kita duduk. Sehingga kalau Bapak Ibu jemaah sekalian yang mengikutin majelisnya almarhum Aba Zain, pengajian tauhid dulu-dulu, maka almarhum biasanya sering, ya, bahwa tidak ada kuasa kecuali kuasanya Allah. Berdirinya kita pada saat kita takbiratul ihram, Allahu akbar. Kalimat Allahu akbar pada saat kita takbiratul ihram itu, ya, maknanya la haula wala quwwata illa billah. Kita tidak ada mampu. Ya. Allah maha segalanya. Maka pada saat kita menyatakan Allah maha besar, maka hakikatnya kita mengakui la haula wala quwwata illa billah, bahwa tidak ada kuasa, tidak ada kekuatan kecuali kuasa dan kekuatan Allah yang dihadirkan untuk kita. Ya. Artinya Bapak Ibu sekalian, ya, kita ini semuanya itu kalau bukan karena rahmannya Allah, semua kita tidak bisa ngapo-ngapo. Semua kita tidak bisa ngapo-ngapo, ya. Sehingga pada majelis-majelis sebelumnya, bagaimana Nabi mengajarkan satu kalimat. Coba perhatikan, kalimatani khafifatani ala lisan, ya, thaqilatani fil mizan, habibatani ilar rahman. Ada dua kalimat kata Nabi, yang kalimat itu enteng di lidah, kita mengucapkannya lemah, tapi thaqilatani fil mizan, berat di timbangan, habibatani ilar rahman. Ya. Perhatikan hadis itu menyatakan, mensifatkan Allah dengan sifat ar-Rahman, habibatani ilar rahman. Dua kalimat itu adalah dua kalimat yang disukai oleh Allah yang Maha Rahman. Ya. Hadis itu menyatakan habibatani ilar rahman. Nabi tidak ngomong habibatani ilar rahim. Ya. Nabi juga tidak menyatakan habibatani ilal quddus. Nabi tidak menyatakan habibatani ilas salam dan seterusnya. Ada 99 asmaul husna. Namun Nabi mensifatin Allah dalam hadis tersebut habibatani ilar rahman. Ya. Dua kalimat itu enteng di lidah, ngucapkannya mudah, ya. Dia berat timbangan
menjadikan timbangan kita di mizan itu berat. Habibatani ilar rahman. Dua kalimat tersebut adalah dua kalimat yang sangat dicintai oleh Allah yang Maha Rahman. Rahman sekali lagi beda dengan Rahim. Ya, Ar-Rahman, Ar-Rahim. Ar-Rahman artinya kasih sayang Allah kepada seluruh makhluk ini tanpa batas, tanpa beda. Semua dikasih, Bapak Ibu sekalian, semua dikasih. Ya. Apakah dia beribadah atau tidak beribadah, atau kalau bahasa ekstrimnya, apakah dia muslim atau dia kafir, semua gratis, Bapak Ibu sekalian, semua gratis. Kita dari subuh sampai kaget subuh lagi, semua kita gratis ngisep oksigen. Ya, itu rahmannya Allah, itu rahmannya Allah semua. Ya, kalau seandainya Bapak Ibu sekalian, ya, ngisep oksigen ini, kita bernapas ini karena rahimnya Allah, ya. Oh, cuma umat Islam baik, Bapak Ibu sekalian, rasonyo, ya, banyak masuk Islam galo-galo. Kenapa? Lemah. Nah, ini ilar rahman, siapa baik? Nah, kalimat yang diajarin oleh Nabi kepada sahabat, kata Nabi, kata Sa'ad bin Abi Waqqas, itu adalah kalimat yang ternyata la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wahdahu la syarikalah, Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi rabbal alamin. Sahabat tadi ngomong itu adalah untuk Allah, ya, pamali. Untuk aku yang mana? Maka Nabi mengajarkan kepada sahabat tersebut kalimat qul Allahumma gfirli warhamni wahdini warzuqni. Baca, ya Allah ampunilah aku, kasih sayangilah aku, berilah hidayah kepadaku, dan berilah rizki kepadaku. Jadi ini adalah kalimat, ya, yang didawamkan juga, termasuk kalimat yang didawamkan. Allahumma gfirli warhamni wahdini warzuqni. Itu adalah kalimat, termasuk zikir, termasuk zikir. Ada sebagian ulama itu dijadikannya zikir. Doa itu dijadikannya zikir. Setelah salat dia mendawamkan ini doa atau ini zikir. Allahumma gfirli warhamni wahdini warzuqni. Dijadikannya wirid mereka. Sama dengan pada saat di bulan Rajab. Di bulan Rajab itu kan ada istighfar Rajab. Apa itu? Rabbighfir warham watub alayya. Dawamkan. Rabbighfir warham rabbighfirli rabbighfir warham watub alayya. Dawamkan ini di bulan Rajab. Di bulan Rajab jadikan. Kenapa? Karena pertama itu diajarin Nabi, dicontohkan Nabi. Sama dengan pada saat masuk bulan Rajab. Kata Nabi, ya, Nabi selalu mendawamkan kalimat yang digunakan kanan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Idza dakhala Rajab qala Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ini doa, artinya apa dia? Kita baca pada saat masuk bulan Rajab, pada saat masuk bulan Sya'ban. Ini dibaca. Apa artinya? Ya Allah berkahi kami di bulan Rajab dan di bulan Sya'ban, dan sambung kami dengan bulan Ramadan. Makna berkah itu Bapak Ibu sekalian, kalau ditarik dengan perintah Isra dan Mi'raj. Coba kita lihat. Surah pertama, surah Al-Isra ayat pertama tentang peristiwa Isra dan Mi'raj. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailam minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina
innahu huwas samiul basir. Satu ayat di dalam surah Al-Isra itu, ayat pertama itu Bapak Ibu sekalian, penjelasannya luar biasa, penjelasannya luar biasa. Ya. Dari ayat pertama diawali dengan kalimat tasbih, subhanalladzi, maha suci Allah. Sampai terakhir, innahu huwas samiul basir. Itu kalau dibahas Bapak Ibu sekalian, Allahu Akbar, luar biasa. Apalagi kita bahas makna dari barokah. Kenapa Nabi pada saat masuk bulan Rajab, Nabi mendawamkan doa, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Nabi minta keberkahan di bulan Rajab dan bulan Sya'ban. Kenapa nak bulan Rajab dan bulan Sya'banian? Kenapa tidak bulan selain ini? Ada bulan Muharram, ada bulan Syawal, ada bulan Zulhijjah, Zulqaidah, macam-macam bulan. Ya, kenapa nak di bulan Rajab baik? Pak, Bu, pertama karena hadis Nabi menyatakan kana Nabiya sallallahu alaihi wasallam idza dakhala Rajab qala Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Rawahun Nasa'i. Sesungguhnya Nabi biasanya kalau masuk bulan Rajab, biasanya. Artinya apa dia? Ini perbuatan rutin biasanya. Maka beliau berdoa. Apa makna barokah Bapak Ibu sekalian? Apa makna barokah? Ya, apalagi dikaitkan dengan peristiwa Isra dan Mi'raj. Subhanalladzi asra bi 'abdihi laila minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Allah memperjalankan hambanya, yakni Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Ya, dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Apa kata Allah? Alladzi barakna haulahu. Yang sudah kami berkahi sekelilingnya. Sekeliling antara Masjidil Haram dengan Masjidil Aqsa, sekelilingnya. Untuk apa? Linuriyahu min ayatina. Untuk kami pertontonkan, untuk kami jingokkan tanda-tanda kebesaran kami. Kami di situ Allah. Allah Maha Kaya Bapak Ibu sekalian. Allah Maha Kaya. Apa sih? Coba kita jingok Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu dia turi balik ini jingok peta antara Masjidil Haram dan Masjidil Aqsa. Haulahu itu apa dia maknanya? Haulahu itu sekelilingnya. Maka wilayah antara Masjidil Haram dengan Masjidil Aqsa sekelilingnya itu timur tengah Bapak Ibu sekalian. Timur tengah. Berkah Pak. Allah yang sudah menunjukkan keberkahan. Allah sudah janji dan janji Allah itu pasti benar. Janji Allah itu pasti benar. Sederhana Bapak Ibu sekalian. Negara Timur Tengah itu negara yang tandus Pak. Tandus. Tanaman tidak sembarang tanaman bisa tumbuh. Tidak sembarang tanaman tumbuh. Ya. Di Timur Tengah Bapak Ibu sekalian, negara Timur Tengah. Kalau kita perhatikan budaya di sana standar Bapak. Beda dengan kita Indonesia. Ya, budaya kita di Indonesia kalau nak ngawinin itu Pak Bu, pengantin lanang pakai baju ini, pengantin tino pakai baju ini, ada acara ini, ada acara itu. Daerah sana Bapak Ibu Timur Tengah standar Bapak. Bahkan minta maaf beribu maaf, ya, Timur Tengah itu monoton. Warna bajunya itu monoton. Hitam, putih, abu-abu. Warna-warna standar.
Ndak kate Pak warna cak aku ini, ya, merah maron atau kuning atau hijau, ndak ada. Jadi standar. Ya. Nah, coba kita lihat Bapak Ibu sekalian. Timur Tengah, ya, Timur Tengah, ya Allah Bapak Ibu sekalian. Allah sudah janji, alladzi barakna haulahu, yang aku kasih berkah, sudah aku unjuk berkah di sekitarnya. Pak, Bu, Timur Tengah itu tidak ada banyak sumber daya alam. Indonesia banyak Pak sumber daya alamnya. Kata Kus Plus atau tongkat dan tongkat B, ya, itu bisa jadi, bisa tumbuh Pak, bisa tumbuh. Bapak Ibu makan durian, sekarang lagi musim durian kan, misalnya kita makan durian Pak, habis makan durian, biji durian itu kita babitkan be di depan Masjid Agung, top do. Pak, Bu, jingok, 2 bulan lagi biji durian itu tumbuh tunas Pak, subur Pak, tumbuh tunas. Rajin bae, kita jago, kita rawat. Di depan Masjid Agung ini ada pohon durian Pak, ya, ada pohon durian. Taulah dewek kalau ada pohon durian, rami Pak, ngaku galo-galo, oh itu punya aku yang nanam. Datang yang lain, oh aku yang nemui bijinya, aku dulu, panjang Pak, ngaku galo-galo, ngaku galo-galo. Ini semua. Coba Bapak Ibu makan durian, misalnya bawa durian dari Indonesia ke Mekah, makan durian tuh Pak, bijinya buang, tapi ditandoin, misalnya di sini 2 bulan lagi datang Pak, biji durian itu jadi batu Pak, tidak subur. Timur Tengah tidak subur, tapi alhamdulillah Bapak Ibu sekalian, di Timur Tengah punya sumber daya alam sikok cuman. Apa itu? Oil atau minyak. Timur Tengah jadi negara yang kaya raya Bapak Ibu sekalian, kaya raya tuh. Dari minyak baik, dari minyaknya Pak. Ya. Bapak Ibu barangkali kalau yang berangkat haji dan atau umroh, sekarang ini ada city tour itu lewat Bukit Magnet. Ya, lewat Bukit Magnet. Bukit Magnet itu Pak, kalau kita matikan, kita diam matikan mesin mobil, itu berjalan dewek, maju dewek. Ternyata Bapak Ibu sekalian, di bawah Bukit Magnet itu ada sumber daya alam. Apa itu? Gas bumi. Gas bumi. Ya. Pemerintah Arab Saudi ngomong Pak, kaget dulu, jangan dihabisin, jangan dimbek gas bumi ini, habisin dulu minyak. Habisin dulu minyak Pak, gas bumi kaget. Di samping gas bumi ternyata di situ ada juga emas. Habisin dulu minyak. Minyak baik Pak Bu, negara kaya raya. Negara kaya raya Pak Bu. Ya. Tahun 2002 ya, Piala Dunia sepak bola tahun 2002 kan. Nah, coba perhatikan Pak, Piala Dunia tahun 2002 di Qatar. Apa yang terjadi Bapak Ibu sekalian? Wong datang itu dinjuk makanan, souvenir, ya Allah Pak, seluruh yang nonton dapat souvenir, seluruh yang nonton dapat makan dan minum. Makan minumnya itu memang benar-benar lemak. Bukan makan minum ternyata basi, no. Ini Bapak Ibu sekalian, Timur Tengah, alladzi barakna haulahu, yang kami berkahi sekelilingnya. Jadi makna berkah tidak perlu banyak Bapak Ibu sekalian, tidak perlu banyak. Yang penting apa yang ada dengan kita itu menjadikan kita bermanfaat. Duit banyak Bapak Ibu sekalian, tapi kita tidak bermanfaat dengan wong kanan kiri, percuma Pak, percuma. Ya. Tapi lebih percuma lagi, duit dikit sudah tidak bermanfaat pula. Nah itu lebih tidak bermanfaat, itu saronian. Ya. Artinya apa dia? Kita pengen Bapak Ibu sekalian, kita ini berkah. Kita ini berkah. Ya.
Nabi ngomong bahwa umur umatnya ma baina sittin wa sab'in, antara 60 sampai 70. Tidak panjang-panjang. Umat Nabi sebelum Nabi Muhammad umurnya berapa tahun? Ada yang sampai 1000 tahun, ada yang 650. Panjang-panjang Pak, panjang-panjang. Tapi apa dia? Allah ngenjuk kita keberkahan. Di bulan Ramadan, kalau kita bertemu dengan malam Lailatul Qadar, maka malam Lailatul Qadar itu khairum min alfi syahr, lebih baik daripada 1000 bulan. Artinya apa dia? Kita begawe cuma sekali, tapi pahalanya dapat 1000 manfaat. Nah ini Bapak Ibu sekalian, yang makna dari barokah tadi. Makna dari barokah tadi. Ya. Jadi mari Bapak Ibu sekalian, kita ambek keberkahan. Kita dawamkan doa. Di apalagi di bulan Rajab ini. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Hadis selanjutnya, wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna fuqara al-muhajirina atu ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqalu. Hadis diriwayatkan oleh Abi Hurairah radhiyallahu an, ya. Ini hadis panjang, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Abi Hurairah radhiyallahu an, pernah didatangin oleh kaum muhajirin, ya. Mereka itu kaum muhajirin yang miskin, ya. Mereka apa kalau bahasa kita sekarang ini, bertanya kepada Nabi, mengeluh kepada Nabi, ya Rasulullah, alangkah lemaknya mereka yang kaya itu, ya. Lemak nian wong kaya itu. Kenapa? Karena mereka bisa beribadah dengan tenang, mereka bisa sholat dengan tenang, mereka bisa bersedekah dengan kelebihan harta dan kemuliaan hartanya, ya. Mereka bisa bersedekah dan sebagainya. Kalau kami yang miskin ini, cak mano? Kami nak sedekah, duit dak kate. Kami nak beribadah, lagi beribadah, mikir Allahu Akbar. Lagi solat, mikir, cak mano balik kage bini aku, anak aku yang nak kuliah besok, cak mano ini, cak macem-macem dalam pikiran wong miskin. Dalam pikiran wong miskin itu macam-macam Bapak Ibu sekalian, ya. Cak mano kehidupan dunianya. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya? Jangan kecil hati, ya. Memang wong kaya dia bisa beribadah dengan tenang, dia bisa solat dengan tenang, dia bisa berpuasa dengan lemak, ya. Kalau wong miskin, maaf ngomong Bapak Ibu sekalian, bukan di bulan Ramadan dia berpuasa, jangan-jangan setiap bulan dia puasa. Tapi kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada amalan yang kalau kamu amalkan itu melebihi kekayaan wong kaya. Apa itu? Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ternyata amalan tersebut adalah zikir yang kita baca setiap habis sholat. Apa zikirnya? Mengucapkan tasbih subhanallah 33 kali, mengucapkan hamdalah 33 kali, mengucapkan takbir Allahu Akbar 33 kali. Itu, ya. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ya, mengucap kalimat tasbih 33, tahmid 33, kemudian takbir 33, dan ditutup dengan Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dibaca oleh orang, ya, setiap muslim yang mereka sholat, habis sholat dia bacanya, maka
Allah akan lengkapin kehidupannya dengan kekayaan. Jadi habis sholat tadi kita jadi wong kaya Pak seharusnya. Dan memang kita wong kaya. Kita wong kaya. Kenapa? Walaupun wong kaya yang dia bisa sedekah, masukkan duit ke celengan. Ya. Kita pada saat itu barangkali cuman bisa mindahkan baik kotak yang lewat depan gai kita. Tapi kita membaca tasbih 33 kali, tahmid 33 kali, takbir 33 kali, maka bacaan kita itu melebihi cuman mindahkan kotak amal baik. Ini motivasi dari Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang bacaan. Sekali lagi, aku pengen mengingatkan Bapak Ibu sekalian bahwa bab yang kita bahas ini bab anjuran berzikir. Bab anjuran berzikir. Maka untuk menganjurkan kita ini berzikir, salah satu di antaranya hadis-hadisnya adalah hadis-hadis motivasi. Hadis-hadis motivasi. Oh, ternyata maco ini bisa cak ini, membaca ini bisa kayak gini. Ya. Nanti kita akan membahas tentang istighfar. Ya, bagaimana membaca istighfar itu bisa membuat pahala luar biasa untuk kita. Hari ini kita membahas tentang bacaan sudah sholat. Tasbih 33 kali, tahmid 33 kali, takbir 33 kali, dan kita sempurnakan 33 kali 3 99. Kita sempurnakan menjadi 100. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukrata wa asila. Maka kata Nabi, itu bacaan melebihin wong yang mempunyai kekayaan dan dia beramal dengan kekayaannya. Ini Bapak Ibu sekalian. Nah, kita bukannya berhitungan Pak. Sekali lagi aku ingatkan, kita dalam hal ini bukan berhitungan. Kenapa? Tasbih nak kita ucapkan 33 nian, tahmid nak 33, takbir nak 33, bukannya berhitungan Pak. Ya. Ngapa tidak dok? Sebanyak-banyaknya. Pertama, kita ini ibadah. Ya, ibadah itu mengikuti apa yang digawekan Nabi. Mengikuti apa yang digawekan Nabi. Ya, bukan berarti kita melanggar apa yang digawekan Nabi. Pada saat Nabi mengucap kalimat tasbih 33 kali setelah salat, tahmid 33 kali, takbir 33 kali, dan ditutup dengan Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira subhanallahi bukrata wa asila, kita mengikuti apa yang digawikan oleh Nabi. Bukan kita berhitungan Pak dengan Allah, cuman 33 kali baik, sudah 33 kali tidak ada lagi. Bukan. Kenapa? Karena kita mengikuti apa yang dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini ya, semoga apa yang kita dapat pada hari ini memberi motivasi bagi kita, memberi dorongan bagi kita. Pertama, banyak-banyak kita mengucapkan kalimat thayyibah, melatih lidah kita, melatih lisan kita untuk mengucapkan kalimat-kalimat terbaik yang pada akhirnya nanti lidah kita ini terbimbing oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Minggu-minggu sebelumnya aku mengingatkan bahwa akhir hayat semua manusia itu, akhir hayat manusia, semua manusia itu yang cuman setia itu adalah lisan. Lisan. Allah Maha Rahman, Allah Maha Rahim. Allah cabut setiap nyawa kita, Bapak Ibu sekalian, setiap nyawa kita Allah cabut. Setiap nyawa kita Allah cabut, semuanya melalui telapak kaki. Nyawa kita tidak dicabut dari ubun-ubun Pak. Tidak dicabut dari ubun-ubun. Kenapa? Kalau dicabut dari ubun-ubun, Allahu Akbar Bapak Ibu sekalian. Lidah ini kaku. Cak mano lidah kita kaku nak mengucapkan la ilaha illallah. Nabi ngomong an Abi Hurairah radhiyallahu anhu,
man akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Dari Abi Hurairah radhiyallahu an, barang siapa yang akhir ucapannya mengucap kalimat la ilaha illallah masuk surga. Cak mano kita nak masuk surga kalau seandainya Bapak Ibu sekalian nyawa kita dicabut dari ubun-ubun, otomatis lidah kita ini keras. Lidah ini keras. Tapi apa dia? Allah sekali lagi, Allah Maha Rahman, Allah Maha Rahim. Allah cabut nyawa kita kage itu dari telapak kaki. Dicabutnya juga bukan adaan, tapi bertahap Bapak Ibu sekalian. Dari telapak kaki sampai mata kaki, dari mata kaki sampai dengkul. Bertahan. Allah pengen dengar taubat kita. Allah Maha Rahman dan Allah Maha Rahim. Sehingga Bapak Ibu sekalian, lisan kita tidak langsung kaku, tapi lisan kita itu mendek galo-galo. Ya. Rasanya sudah setiap minggu aku ingatkan, ya. Pada saat lisan kita lancar seperti ini karena lisan kita panjang, Pak. Aku ngomong, ya, artikulasi yang aku sebutkan ini Bapak Ibu jemaah sekalian bisa memahaminya karena aku punya lisan panjang. Coba kalau lisan aku mendek, Pak, ya, maka aku ngomong tidak jelas, aku pendekkan baik lisan aku, mundurkan. Nah, kayak gitulah. Kaget kalau kita meninggal dunia. Sekali lagi, Allah Maha Rahman, Allah Maha Rahim. Nyawa kita dicabut Allah dari telapak kaki. Kenapa? Karena Allah sayang dengan kita. Itu pun waktu dicabut nyawa itu bukan langsung dibetot, tetapi adaan. Stop sampai mata kaki. Allah perintahkan kepada malaikat Israel, stop. Kenapa? Lah sudah ngerasakan sakit Sulaiman itu. Kalau Sulaiman nak bertobat, Allah pengen dengar. Dicabut lagi nyawa itu, Pak. Terus sampai dengkul. Sakit, Pak, dicabut nyawa itu sakit luar biasa. Ya. Nah, pada saat dicabut sampai mata kaki, Allah suruh malaikat Israel, stop. Aku nak dengar Sulaiman bertobat. Uang kalau sudah sakit bertobat, Pak. Jangan kena uang kesakitan, Pak. Uang tertangkap polisi baik, Pak. Waduh, nyesel dia, nyesel, Pak, nyesel nian itu baru tertangkap, Pak. Baru tertangkap, nyesel nian. Kenapa? Karena ada dalam pikiran dia bakal kena siksa habis ini. Sago dewe, dia dewe yang berbuat, siap. Nah, cek itu juga pada saat kita dicabut nyawa oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Maha Rahman, Allah Maha Rahim, bertahap semuanya. Pada saat Allah cabut nyawa kita sampai pinggang Bapak Ibu sekalian, otomatis, ya, dari pinggang ke bawah sel-sel saraf kita sudah tidak berfungsi. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, kalau wong nak meninggal dunia macam-macam, ada yang mengeluarkan darah, Allahu Akbar, naudzubillah min dzalik. Kita berlindung kepada Allah, kita dimatikan dalam keadaan husnul khatimah. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Semoga Allah berkahi majlis kita, dan semoga dengan keberkahan majlis ini Allah Subhanahu wa taala kabulkan semua hajat, niat dan doa kita. Ala hadhihi niyya al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Allahumma bihaqqil Fatihah, siril Fatihah, karamatil Fatihah, wa mu'jizatil Fatihah. Allahumma ja'al awala yawmina hadha salaha wa awsatuha falaha wa akhiraha najaha. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Da'wahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam. Wa akhiru da'wahum anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.